Sekalian, mohon izin perkenalkan nama saya Dadang Harimurti dan saya diberi tugas oleh Pak Adi Sakti untuk mem- melanjutkan menyalurkan materi Halaman 117. Halaman 117. memberikan materi yang sudah dimulai oleh Mbak Vita dan Mas Adi, yaitu apa namanya, tadi bahas e-faktur, tadi bahas deposit pajak gitu ya. Sekarang saya ke bagian untuk membahas eh EFOPOT atau withholding slips bahasa Inggrisnya ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, seperti sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi bahwa misalnya Cortex ini nanti yang bakalan menggantikan aplikasi-aplikasi perpajakan yang selama ini ada seperti DJP online dan isi-isinya, ya kan? E-faktur, Enova, web e-faktur, ya, dan e-form untuk SPT tahunan. Tentu saja di situ juga nanti mengenai PPK juga nanti terintegrasi di suatu sistem yang kita akan sepakati, kita sebut Cortex ini. Salah satu isinya adalah EduPod atau Wisdom Flip atau yang kita kenal dulu dengan EduPod Unifikasi. Nah, di sini kita menyebutnya hanya EduPod saja, ya. Baik, Bu, untuk langkah-langkahnya sebenarnya masih sama, ya. Langkah-langkah pelaporan, langkah-langkah pembuatan bukti potong itu masih sama dengan yang lama, cuman kita medianya saja yang berbeda. Medianya kita sekarang adalah melalui Cortex, ya. Kalau tadi Pak Adi menjelaskan mengenai PPN, membuat faktur di mana lokasinya, maka ketika kita mau membuat bukti potong atas transaksi-transaksi yang memang harus kita potong pajaknya, itu semuanya terkumpul di menu EBUPOT ini, Bapak Ibu. Ya, menu EBUPOT. Nah, di menu EBUPOT ini ada banyak pilihan bukti potong ya. Bukti potong yang akan kita bikin ya, termasuk di situ bukti potong 21 ya, bukti potong verifikasi. Adapun menu-menu tersebut itu terdiri atas satu BPPU, bukti potong pajak unifikasi. Ini kalau kita mau transaksi eh, ada transaksi sewa, jasa gitu ya. Biasanya kita mau PPA pasal 23. Nah, itu nanti kita bikinnya adalah bukti potong pajak unifikasi atau yang disebut di Cortex ini adalah BPPU ya. Terus BPNR, bukti potong penyetoran sendiri sampai dengan pembuatan A1 ataupun A2 untuk karyawan. Semua tempatnya, wadahnya, medianya sama yaitu di EBUPOT ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi menunya ada di EBUPOT ini ya. Terus gimana caranya? Caranya masih sama seperti layaknya Bapak Ibu sekalian membuat bukti potong. Untuk PPh pasal 23 4 ayat 2 ya, pasal 21, kegiatannya selalu diawali dari membuat bukti ya. Jadi semua kegiatan itu teksis itu diawali dari kegiatan membuat bukti potong ya. Oke, kita langsung lihat saja caranya seperti apa. Untuk membuat bukti potong PPh pasal 23, kita pertama ke menu EBUPOT ya. Karena ini pasal 23 kita pilihnya yang BPPU, bukti potong untuk unifikasi ya. Nah, klik BPPU, nanti muncul seperti ini. Diawali dari apa kegiatannya? Create EBUPOT BPU atau buat bukti potong. Semuanya kan diawali dari situ. Jadi untuk Bapak Ibu yang biasa menggunakan EBUPOT unifikasi pasti juga sudah familiar langkah-langkahnya karena memang Cortex ini mengadopsi dari aplikasi-aplikasi yang selama ini existing untuk kita lakukan untuk kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakan kita. Kita pilih bukti potong, create bukti potong, bukti potong PPU, ya. Terus yang kita lakukan adalah memilih masa pajaknya, periode pembuatan bukti potongnya, ya. Bukti potong kalau ini bulan Desember ya kita pilih Desember gitu ya.
pilih masa pajaknya, terus di sini kita wajib mengisikan 16 digit NPWP atau NIK bagi wajib pajak yang dilakukan pemotongan. Ya, ini nomor 6 ini, ID Place of Business Activity itu maksudnya adalah NITKU-nya ya, NITKU wajib pajak yang akan dilakukan pemotongan ya di situ ya. Kita pilih di situ apakah 000 atau 001 ya. 001 itu bisa untuk cabang. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita asumsikan karena sekarang sudah nggak ada pandemi, nggak ada apa gitu ya. Di sini pilih yang tanpa fasilitas ya. Tanpa fasilitas kita pilihnya di sini. Nah, setelah memilih di sini fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan, kalau mereka punya SKB, kita klik di sini, pilih apa SKB mereka yang cocok bagi mereka apa. Tapi kalau tidak, kita langsung aja pilih tanpa fasilitas. Hal ini pun ada ya di bukti Ebupot Unifikasi BPH pasal yang selama ini berjalan ya. Terus setelah memilih fasilitasnya apa saja, kita harus memilih transaksinya, Bapak Ibu. Kalau yang ditampilkan ini masih bahasa Inggris ya, semoga kemudian di prakteknya adalah sudah hadir dalam menu bahasa Indonesia, jadi kita tidak salah memilih atau mentafsirkan kegiatan yang kita laksanakan itu masuk di jenis transaksi yang mana. Ini kalau untuk contohnya adalah rent and other income in connection with the use of assets except land or building. Ya, berarti ini sewa selain tanah dan bangunan. Karena sewa tanah bangunan itu dikenakan PPh final ya. Berarti ini sewa mungkin sewa alat ya gitu-gitu atau sewa apa kendaraan gitu ya. Ini transaksinya apa? Setelah kita memilih transaksinya, maka akan secara otomatis dia muncul, oh PPh-nya pasal 23, teks objek code-nya ini 24.102, dan sifatnya tidak final, dan revenue code-nya atau kode jenis pajaknya adalah 4124.100 ya, karena ini atas sewa ya. Jadi dia akan otomatis terisi sendiri ketika kita memilih jenis transaksinya. Terus nomor 9 ini, tax base itu adalah dasar pengenaan pajak atau DPP-nya. Itu kita isikan semisal ini 20 juta. Karena ini pasal 23, maka dia akan muncul 2% dan keluarlah nilai 400.000. Ya, dia akan secara otomatis terisi nilai pajaknya berapa setelah rate-nya keluar atau tarifnya keluar ya. Setelah itu, Bapak Ibu, di menu yang di sini, reference dokumen atau dokumen referensinya, kita harus memilih dokumen type-nya apa, kontrak kah, pengumuman kah, surat keputusan kah, gitu ya, atau yang lain. Jadi kita pilih salah satu, terus kita pilih dokumen number-nya, nomor invoice-nya, nomor kontraknya, ya. Kita masukkan situ, terus tanggal referensi dokumennya tanggal berapa, dan ID-nya itu adalah yang muncul tadi, NITKU-NITKU-nya itu ya. Terus kita pilih tanggal apa untuk tanggal dokumennya. Ini tanggal dokumennya, bukan tanggal bukti potongnya ya, tanggal dokumennya, tanggal kontraknya gitu ya. Setelah itu, Bapak Ibu, di sini akan memilih penandatangan bukti potong. Kemudian save draft ya. Kemudian setelah selesai baru diklik submit ya. Sama langkahnya seperti di EBUPOT pasal unifikasi ya, entah pasal 23 ataupun 4 ayat 2. Pun ketika kita membuat seumpama ada transaksi pasal 4 ayat 2, itu sama langkahnya seperti awal, dari awalnya dari create ya, terus masa pajaknya apa, terus nanti menginput NPWP di sini. Yang membedakan adalah jenis transaksinya ya. Ketika final itu kita memilih transaksi memang yang terutang PPh final. Contohnya adalah land and or building apa ini? Rental kayaknya. Jadi karena ini sewa tanah dan bangunan, maka dia masuk
PPh final pasal 4 ayat 2 dan kodenya adalah 4128.403. Jadi dia akan secara otomatis terisi ya. Ini pun langkahnya sama Bapak Ibu, seperti e-book unifikasi seperti yang kita coba saya paparkan di depan. Langkahnya sama persis ya, kemudian diakhiri dengan save draft dan submit. Terus ada lagi apa namanya eh, ya ini setelah kita klik save draft and submit, maka di menu yang sama dan di sub menu belum terbit ini akan muncul nih kita kan tadi bikin dua bukti potong nih, akan muncul di sini ya, beri tanda checklist di sini, tanda V centang untuk kemudian kita kalau mau hapus ya kita hapus, kalau ada kesalahan atau kita terbitkan ya. Kita terbitkan itu adalah untuk menerbitkan bukti potong yang barusan kita bikin. Kalau ada kita mau ngedit yang gambar pensil ini Bapak Ibu. Nah, setelah kita terbitkan ya, pasti nanti akan muncul apa? Jenis penandatanganan ya, terus penyedia penandatanganan. Ini sudah dibahas tadi sama Pak Iswadi mungkin di depan ya. Kita tinggal masukkan ID penandatanganan, kata sandinya dan konfirmasi ya kan? Terus confirm sign. Nah, setelah apa namanya? Kita confirm sign, dia nanti akan terbit bukti potongnya dan otomatis lawan transaksi itu bisa melihat di menu korteksnya. Melihatnya di mana? Bisa melihat di langsung yang gambar dokumen ini. Ya, nanti diklik di sini sama lawan transaksi yang kita potong, dia akan muncul di korteksnya bahwa eh, dia sudah diterbitkan bukti potong pasal 23 dan 4 ayat 2 senilai sekian gitu dari PT-nya kita ya, dari perusahaan kita. Makanya nanti Bapak Ibu perlakukan Cortex ini layaknya media sosial kita ya, kayak Instagram, kayak mungkin Facebook, atau mungkin sekarang apa TikTok ya. Jadi kalau kita buka sosial media itu berharap ada notifikasi untuk kita ya, siapa yang nge-likes kita atau ada pemberitahuan apa gitu kan. Jadi ini pun sama. Jadi nanti pemberitahuannya ada di tombol lonceng ini dan dokumen-dokumen yang terbit atas nama kita, entah itu faktur pajak, bukti potong atau apapun itu, atau STP nanti atau SP2DK nanti munculnya di gambar dokumen ini di sini, di sebelah loncengnya ini ya. Ini notifikasi ini harus rajin-rajin kita cek secara eh, kontinu ya. Mungkin pagi hari kita cek, sore hari kita cek lagi. Siapa tahu ada produk baru atau ada bukti potong atau faktur pajak atau mungkin adalah surat SP2DK dari KPP ataupun surat tagihan pajak. Karena nanti semuanya masuk ke sini. Semua proses di kami juga menggunakan aplikasi Cortex tetapi yang khusus untuk petugas ya. Terus kita coba di sini tampilkan juga pembuatan bukti potong untuk penyetoran sendiri. Ini contohnya yang transaksi yang setor sendiri ya. Contoh adalah kita nyewa bangunan ke orang pribadi, di mana orang pribadi tersebut tidak bisa memotong BPH ya. Kita bisa bikin sendiri, menunya di EBUPOT, kita pilih yang penyetoran sendiri ya. Terus langkahnya sama, diawali dari create EBUPOT ya. Terus di sini langsung tidak mengisi TIN atau apa NPWP karena ini nanti terbit atas nama kita sendiri ya. Jadi nanti tinggal ngisikan apa namanya jenis transaksinya ya. Terus DPP-nya dan untuk pajaknya dia akan menghitung sendiri. Sama langkah-langkahnya ya. Penyetorannya self payment. Terus klik issue untuk menerbitkan bukti potong yang telah kita buat barusan. Ya. Yang telah terbit akan masuk ke menu issue dan kita mau mencetaknya. Ini sebenarnya kalau dibutuhkan arsip secara hard copy aja boleh dicetak. Tapi kalau tidak, ya tidak masalah. Jadi kalau memang butuh untuk dicetak atau mungkin eh,
untuk dikirim boleh. Ini dicetak di menu cetak bukti potong. Ya. Terus Bapak Ibu tadi di chat juga banyak yang menanyakan mengenai untuk proses impor apakah diakomodir di Cortex. Tentu saja ya diakomodir. Cuman sayangnya seperti EBUPOT yang kita paparkan ini untuk skema upload XML kita belum bisa coba karena di kami juga belum pernah diberikan pelatihan mengenai prakteknya dan kita juga belum pernah mempraktekkannya. Tetapi ini akan kita apa namanya eh, spillkan untuk Bapak Ibu sekalian perbedaannya dengan upload atau impor pada dulu mungkin menggunakan faktur atau mungkin di e-bupot unifikasi itu bedanya seperti apa sih? Karena sekarang formatnya adalah XML bukan CSV lagi ya. Nah, skema impor ini terdapat perubahan format dokumen ya. CSV to XML itu adalah yang dulunya untuk impor bukti potong, faktur, lampiran SPT badan, daftar penyusutan ya, daftar transaksi yang mempunyai hubungan istimewa dulu kan menggunakan CSV. Nah, sekarang di Cortex ini menggunakan format XML. Terus PDF to XML, contoh lampiran SPT badan seperti Dafnom biaya promosi, Dafnom biaya entertainment, dan daftar piutang tak tertagih. Terus perubahan struktur datanya, di sini ada penambahan kode NITKU dan elemen data lainnya sesuai dokumen XML masing-masing, penambahan metode pembebanan pada data piutang tak tertagih. Kemudian di sini juga ada penambahan fasil validasi data yaitu NPWP, NITKU, kode objek pajak, tarif pajak, elemen data lainnya sesuai dokumen elemen XML masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah daftar dokumen ya XML Cortex ya. Untuk Bupot 21 atau 26 ada 5 ya. Ini yang nanti bakalan bisa menggunakan proses impor ya. Terus untuk unifikasi juga ada 5. Sementara untuk faktur pajak itu ada 5 juga ya. Bukti potong bulanan bukti tetap, eh, terus A1, A2, terus ini bukti potong unifikasi, penyetaraan sendiri, ditunggu ya. Ini juga di e-faktur sudah ada semua transaksi-transaksi dokumen lain yang pajak keluaran, dokumen lain pajak masukan, retur, faktur keluaran, retur faktur pajak masukan. Terus di SPT tahunan ini yang lumayan banyak ya. Itu ada 10 yang bisa digunakan menggunakan proses impor ini ya. Ada penyusutan ya dan lain-lain. Untuk SPT PPN lampiran C ya, data rekap kendaraan bermotor, detail di punggung, lampiran biaya materai untuk lampiran 3 dan lampiran 4. Jadi ini daftar dokumen XML yang nanti available di Cortex ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya di komen promnya seperti ini tampilannya. Terus ini persiapan yang harus dilakukan. Persiapan yang dilakukan adalah ini ya Bu, menyiapkan dan memvalidasi data yang akan diimpor, terutama validitas NPWP dan NITKU wajib pajak pemotong maupun wajib pajak lawan transaksi. Jadi kemungkinan kalau NPWP-nya salah, kemungkinan nanti tidak berhasil gitu ya. Melakukan cek pada tabel berikut dan menjalankan langkah sesuai dengan kondisi wajib pajak. Kalau kita yang hadir di sini mungkin kemungkinan memakai yang terakhir ini, yang ketiga ini ya, dari eh, aplikasi Office, Excel, menjadi CSV, kemudian diubah menjadi XML Cortex. Nah, untuk mengubah dari CSV ke XML Cortex ini, ada tools converter dari file Excel yang ada di format XML Cortex yang disediakan di DJP. Itu nanti bisa di-download kayaknya Pak Adi ya, di baca.go.id ya Pak ya. Di situ ada konverternya di situ. Kalau untuk yang sistem akuntansi ini, melakukan unduh template XML Cortex, melakukan penyesuaian sistem internal agar dapat membuat dokumen XML Cortex. Ini yang mungkin menggunakan sistem tersendiri ya, mungkin kayak bank gitu ya. Terus yang menggunakan PJAP jika diperlukan penyesuaian sistem dan atau interface wajib pajak berkoordinasi dengan PJAP terkait atas teknis pelaksanaan. Tapi biasanya PJAP juga sudah
aware tentang hal ini dan mereka juga akan mempersiapkan supaya tetap bisa eh, memakai ini, menggunakan format ini tanpa apa nanti ada kendala. Tapi yang kita dilakukan sendiri paling sering adalah yang aplikasi Office ini, yang darinya Excel jadi CSV dan kemudian menjadi XML. Ya, file import data XML berisi elemen data XML yang diterima di Cortex digunakan sebagai alat bantu pengembangan sistem akuntansi wajib pajak agar dapat secara langsung mengenerate format file XML Cortex. Converter format MS Excel menjadi format XML Cortex ya ini yang saya bilang tadi bahwa kalau kita bikinnya dari Excel nanti harus ada konverternya ya. Unduh filenya adalah di www.pajak.go.id di tab menu reformasi perpajakan dan Cortex di situ ada menu konverternya supaya nanti mengubah Excel menjadi format XML. Di sini Bapak Ibu akan kita tampilkan screenshot-nya saja prosesnya ya. Jadi nanti ketika kita download ya, kita download bukti potong file apa Excel to XML-nya nanti taruhlah seperti ini ya. Ini salah satunya seperti ini. Pembuatan file XML. File Excel berisi data sesuai dengan data yang dibutuhkan. Keterangan data yang dibutuhkan pada kolom dapat dilihat pada sheet referensi. Jadi untuk mengisi kolom-kolom ini itu melihatnya referensi di tab referensi. Ya, jadi kode-kodenya itu semua sudah ada di sini. Oke. Terus pembuatan file XML ya. Setelah tadi kita ini kan masih di Excel kita membuat ya. Data yang divalidasi oleh sistem Cortex adalah NPWP, NITKU, kode objek pajak dan tarif. Ya. Nanti untuk melakukan ekspor XML pada menu itu di Excel-nya harus masuk ke developer. Ya. Caranya yaitu dengan di Excel-nya itu ada file ya, terus option ya, terus pilih customize ribbon ya, terus centang developernya dan klik OK ya. Ini yang dari Office ke XML. Setelah terisi pada file Excel untuk membuat file XML, akses menu developer pada kita klik export ya. Nanti kita klik export, terus kita kasih nama dan kita klik export. Setelah itu filenya jadi dan nanti file itulah yang akan kita upload atau kita impor ke Cortex kita. Yaitu bisa bisa dipotong, bisa faktur pajak gitu ya. Ya. Menu impornya pada Cortex kalau di modul e-faktur e-buat menu impor data yaitu browse ya. Halaman utama pembuatan faktur atau bukti pemotongan, cari yang impor data, kemudian browse, cari lokasi file XML kita. Kalau di SPT ya pada menu unggah XML. Terus add to existing data atau replace with new data. Itu ya, Bapak Ibu. Untuk impor data, pilih browse. Download template untuk mengambil pola. Oh ya, ini kalau kita mau template format XML-nya seperti apa ya. Ini cara impornya tinggal di browse saja, Bapak Ibu. Kalau nanti gagal, nanti muncul pemberitahuan atau notifikasi ya. Di sini ECBUPODs have errors ya. Contoh validasi NPWP-nya, NITKU-nya, kode objek tarif ya. Ini NPWP tidak ditemukan, tarif pajaknya salah ya, tidak ditemukan, kodenya tidak valid gitu-gitu nanti muncul dan keterangan errornya itu muncul nanti ya. Kalau sudah valid maka dia muncul ke ECBUPOD is valid ya. Tinggal kita submit. Setelah submit, kalau sukses nanti muncul notifikasi data successfully uploaded ya. Dan data tersebut muncul seluruhnya pada menu belum terbit atau e-bupot yang belum terbit. Ini masih butuh langkah lagi untuk kita terbitkan atau kita issue ya supaya nanti terbit ya. Setelah itu kita centang semua dan kita terbitkan. Sama langkahnya seperti tadi, data sandi penandatanganan, konfirmasi penandatanganan, dan
sukses. Ketika sukses, maka bukti potong tadi atas beberapa orang, beberapa rekanan, nanti akan masuk di setiap korteks rekanan kita yang telah kita potong PPH-nya. Jadi mereka tidak perlu meminta mana bukti potongnya untuk keperluan laporan tahunan, tidak perlu meminta ke rekanan lagi, karena di korteks kita akan muncul dengan otomatis manakala bukti potongnya successfully issued atau sukses diterbitkan ya. Jadi tidak ada lagi mengenal bukti potong yang diterbitkan tanpa melalui aplikasi Cortex besok, karena kita rugi karena bukti potong tersebut bakalan tidak bisa diakui karena tidak muncul di Cortex-nya lawan transaksi ya. Kalau masih manual ya tentu saja nggak akan muncul di sini. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini signing yang gagal. Incorrect signer ini kalau signernya ya. Yang berhasil ini dokumen signed successfully. Jadi ini ketika kita signing bukti pemotongan ya. Nah, setelah kita membuat bukti potong, maka langkah selanjutnya adalah membuat SPT-nya. Sama kan ini langkahnya sebenarnya di EBUPOT unifikasi, di EBUPOT 21. Pasti diawali dari pembuatan bukti potong, kemudian menyiapkan SPT, pembayaran, kemudian lapor. Nah, seperti dijelaskan oleh Pak Adi tadi, untuk Cortex ini itu tidak ada aktivitas klik lapor lagi. Jadi ketika kita membayar SPT yang kita buat, maka secara otomatis sistem akan menganggap itu dilaporkan ya. Jadi ketika kita bikin SPT dan ada kurang bayarnya dan kita sudah bayar, maka SPT itu otomatis terlaporkan. Kalau dulu kan kita nginput NTPN, setelah input NTPN, kita harus ngeklik kirim SPT sampai keluar bukti tanda terima elektroniknya. Kalau sekarang di Cortex tidak. Jadi begitu terbayar otomatis SPT yang kita buat itu terlaporkan. Jadi kemungkinan untuk lupa nggak ngeklik kirim SPT itu diminimalisir di sini ya. Asalkan sudah terbayar nanti SPT akan terlapor. Nah, SPT unifikasi itu lokasinya sama, tetap di SPT ya, terus di menu surat pemberitahuan ya. Terus diawali dengan apa? Seperti Pak Adi praktekkan tadi, buat konsep SPT ya. Nah, terus di sini ada pemilihannya ya, jenis pajaknya yang kita pilih. Kalau di sini berarti kita pilih unifikasi karena kita tadi bikin buat unifikasi. Terus klik lanjut, pilih masa pajaknya. Kalau tadi kita bikin November ya kita November, nanti keluar masa pajaknya, kita klik lanjut dan modenya kita pilih normal ya karena ini baru pertama kali kita lapor SPT. Kita klik buat. Setelah kita klik buat, dia akan masuk ke menu konsep SPT ya. Untuk konsep SPT ini kan baru kita bikin draftnya ya kalau di kayak di Ebobot Unifikasi atau di WP Faktur itu kan kita harus isi dulu dalamnya detailnya seperti apa, maka kita klik gambar apa ini ya, pensil untuk mengubah atau mengedit atau melengkapi SPT-nya ya. Oke, setelah kita klik gambar pensil, maka tampilannya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, tampilannya adalah seperti SPT masa unifikasi. Di sini ada UIS induknya lah gitu ya. Ada daftar satu, daftar dua, dan lampiran satu ya. Induk SPT ini untuk tampilan eh, satunya ya. Ya, seperti ini. Dan SPT dapat ditandatangani oleh taxpayer atau representatif. Representatif itu orang yang ditunjuk ya. Terus daftar satu itu adalah daftar bukti potongnya. Bukti potong yang telah kita bikin akan masuk ke daftar satu ini. Ya, entah itu 4 ayat 2, entah itu 23. Namanya juga SPT ini aplikasi ya. Terus di sini ada total perhitungan pajaknya ya di sini ya. Total perhitungannya berapa gitu ya sesuai dengan bukti potong yang kita bikin. Terus daftar 2 itu terdiri dari daftar PPh setor sendiri ya, yang pembayaran sendiri. Oke.
Dan ini yang kumulatif ya, pembayaran kumulatif total perhitungan PPh terjadi di SPT masa. Isinya sama ya sebenarnya dengan yang buat unifikasi ya, cuman ini medianya saja yang berbeda. Langkah-langkahnya pun sama. Kita hanya perlu tahu lokasinya. Oh, kalau mau bikin berarti di menu EPUBOT dengan menu unifikasi. Kalau mau lapor tahu SPT-nya berarti harus di menu SPT gitu ya, atau tax return yang pakai bahasa Inggris. Setelah selesai nanti di lampiran satu ini klik bayar dan lapor ya. Di sini langsung klik bayar dan lapor ya, karena nanti setelah terbayar otomatis SPT-nya menjadi terlapor. Kalau dulu bayar dulu, setelah itu kita input NTPN, baru ada kita wajib ngeklik lapor, baru SPT-nya terlaporkan. Pembayaran SPT masa tadi juga sama, kalau sudah dibahas dengan Pak Adi. Kalau kita mempunyai deposit balance transfer, itu kita tidak perlu membuat billing. Taruhlah tadi kurang bayarnya 10 juta ya, sementara deposit kita adalah 100 juta. Kalau kita klik saja deposit balance transfernya, maka kita tidak perlu membuat billing, maka otomatis deposit kita akan berkurang senilai jenis pajak SPT yang kita laporkan. Ya, taruhlah 41124 100 ngambil 10 juta di situ, ya nanti akan berkurang 10 juta dengan rincian untuk membayar PPh pasal 23 ya. Di situ enaknya mempunyai deposit balance transfer adalah seperti itu karena tidak perlu membuat kode billing ya. Langsung kita klik aja dan langsung terbayarkan dan otomatis SPT-nya terlaporkan ya. Kalau tidak punya deposit ya kita mau nggak mau harus milih yang create billing code ini Bapak Ibu. Karena kita belum mempunyai eh, deposito ya, deposit ya deposito. Dan saldo ya belum mempunyai saldo untuk pembayaran pajaknya. Ya ini tanda tangan SPT ya sama caranya. Terus SPT dilaporkan, SPT yang sudah terlapor akan ditampilkan di arsip SPT ya, yang berhasil dilaporkan. Bisa dicetak tanda terimanya, dan untuk SPT-nya hanya tercetak induknya kalau tidak salah. Kemarin pas kita coba ya. Dan ini induk dan ini bukti tanda terimanya. Ya. Jadi intinya Cortex ini sebenarnya adalah mengintegrasikan semua aplikasi-aplikasi yang selama ini kita gunakan guna melaporkan atau memenuhi kewajiban perpajakan kita di satu wadah, di satu tempat yang bernama Cortex ini. Ya, ini juga hasil dari tindak lanjut masukan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa supaya nanti dipermudah, tidak perlu apa namanya aplikasi ini itu di satu tempat yang bisa mengakomodir kita melaksanakan kewajiban perpajakan kita gitu ya. Tujuannya mempermudah. Ya. Setelah muncul tanda terima elektronik ini adalah sebagai bukti bahwa kita sudah melaporkan SPT masa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah SPT masa kita seperti yang saya spill tadi sedikit, ada aktivitas yang namanya adalah merespon surat tagihan pajak. Ya, merespon surat tagihan pajak. Kalau dulu, kalau dulu kita kan merespon tagihan pajak itu apa namanya bisa langsung bikin billing, terus dibayar gitu ya. Tapi di sini di Cortex itu kalau kita dapat surat tagihan pajak ada menu tersendiri di mana nanti kita bisa membayar tagihan pajaknya tanpa menginput nomor ketetapan dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu seperti yang di awal saya sampaikan, kita perlakukan Cortex ini layaknya sosial media kita karena nanti bakalan sering muncul notifikasi-notifikasi di sini. Dan semua produk-produk yang diterbitkan oleh KPP terdaftar akan selalu muncul di sini. Entah itu SP2DK, entah itu PBK ya, nanti muncul di sini dan kita bisa download secara mandiri ya. Jadi kalau dulu sering terjadi kendala STP-nya, tagihannya
nggak nggak sampai ya, belum sampai karena alamatnya nggak ketemu atau apa. Jadi sekarang untuk meminimalisir hal itu, sekarang setiap produk hukum yang diterbitkan nanti bisa muncul di sini dan wajib pajak secara mandiri bisa mendownloadnya. Ya, kebetulan yang kita akan bahas pada pagi hari ini menjelang siang ini adalah mengenai eh, STP, surat tagihan pajak ya. Nah, kita pertama kali klik yang ada di kode notifikasi sebelahnya nih, gambar dokumen ini ya, kertas selembar ini ya. Terus di situ akan muncul nih beberapa nih bukti penerimaan elektronik, bukti pembukuan ya, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak ya, undangan pembahasan akhir. Nah, ini kita pilih yang surat tagihan pajak ya. Surat tagihan pajak. Oh, ternyata kita dapat STP karena mungkin keterlambatan pembayaran gitu ya. Nah, geser ke kanan di menu dokumen tadi, kemudian klik download. Setelah kita download, tampilan STP-nya pun sama ya, seperti yang lama, seperti yang sekarang. Cuman kalau yang sekarang itu nunggu diantarin sama kurir atau Pak Pos ke alamat Bapak Ibu sekalian, kalau besok menggunakan Cortex, STP-nya itu sudah bisa didownload secara mandiri di menu Cortex-nya masing-masing. Ya, terus kalau kita mau membayar, kalau dulu masih pakai billing yang biasa, masih input kode jenis bayarnya, kode jenis pajaknya, kode jenis setorannya, dan menginput nomor STP-nya. Sekarang di Cortex disediakan di menu pembayaran ini ada pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Ya, kita tinggal klik saja menu ini, ya. Terus nanti kita checklist daftar STP yang dimaksud yang akan kita bayar. Kemudian isi nominal yang akan dibayarkan ya. Tagihannya 400.000, nominal diisi 400.000, terus tinggal pilih pembayaran ya menggunakan deposit atau membuat kode billing kalau memang belum punya deposit pajaknya. Ya, kalau deposit langsung depositnya terpotong tanpa membuat billing. Kalau membuat kode billing pribadi tinggal diklik maka billingnya akan terbuat secara otomatis karena kita sudah ngecek checklist ini. Nggak usah ngisi tagihannya, masanya apa gitu. Kalau sekarang kita harus ngisi masa apa, nomor tagihannya berapa gitu ya Bapak Ibu. Kalau besok tidak. Tinggal klik saja, nanti tergenerate nomor billingnya. Nah, itu salah satu keunggulan Cortex. Kemudian mengenai pemeriksaan nih Bapak Ibu. Di sini kan ternyata juga proses pemeriksaan di eh, itu juga bisa ditindaklanjuti melalui Cortex ya. Salah satunya adalah penyampaian pengungkapan ketidakbenaran SPT. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang diperiksa, tentu saja kita bisa menyampaikan yang namanya pengungkapan ketidakbenaran SPT. Kalau selama ini langsung ke loket dan menyerahkan apa pengungkapan SPT, ketidakbenaran SPT-nya, pembayarannya segala macam. Untuk ke depan, tubinya bisa disediakan menunya di Cortex ini, Bapak Ibu, di mana kita dapat menanggapi kalau oh ya saya dapat SP2 nanti saya akan melakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT maka dilakukan di Cortex juga bisa ya. Jadi eh, menunya adalah di menu tax return atau SPT ya. Di SPT nanti di situ pilih pengungkapan ketidakbenaran SPT atau bahasa Inggrisnya adalah disclosure of incorrectness ya. Di situ terus gimana kalau kita memilih untuk menyampaikan lewat loket, apakah masih bisa? Besok masih bisa karena itu juga tidak ditutup. Tapi kalau kita mau menyampaikan hal itu melalui Cortex juga bisa. Ya, skenario-nya wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan, kemudian wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Kalau mau melakukan pengungkapan ketidakbenaran, maka ke menu login ke Cortex, kemudian ke menu tax return atau surat pemberitahuan, kemudian pilih disclosure of incorrectness atau pengungkapan ketidakbenarannya. Ya, terus klik buat pengungkapan kesalahan. Ya, terus jenis SPT-nya, pilih SPT yang akan dilakukan pengungkapan atas ketidakbenaran tersebut. Dalam ini contohnya adalah SPT Badan Tahun Pajak 2023.
Ya, makanya kita pilih nih sesuai dengan apa yang kita akan ungkapkan ketidakbenarannya. Nah, setelah kita pilih, maka klik create disclosure dan klik view ya. Setelah create disclosure, maka akan muncul disclosure detail atau detail pengungkapan, maka klik gambar mata view ini ya. Di sini data akan terisi by system ya, yaitu penanggung jawab SPT, bukti penyampaian SPT. Kemudian pilih surat pemberitahuan pemeriksaan, sini SP2-nya ya dari pemeriksaannya ya. Terus di sini gulir ke bawah kemudian isikan nilai pajak kurang bayar yang akan diungkapkan ya. Sini mau mengungkapkan adalah 780 juta sehingga terutang apa namanya? eh Pengusaha nominal diungkapkan kan otomatis ditambahkan. Oh iya, jadi ketika kita mengisikan nominal di sini, ini akan secara otomatis menghitung sanksi atau denda yang berlaku sesuai peraturan yang berlaku. Contohnya di sini apa perbedaan antara SPT tahunan dan pengungkapan ada 15 juta ya. Maka apa ini fine-nya ya dihitung sendiri tarifnya sebesar 619.500 ini. Jadi nggak perlu ngitung lagi kita. Kalau yang manual kita harus menghitung sendiri tarifnya berapa gitu ya. Nah, terus wajib pajak mengunggah dokumen lampiran perhitungan atas pengungkapan ketidakbenaran ya berupa PDF ya. Terus klik submit and pay. Setelah klik submit and pay pasti kita akan ditemukan kedua pilihan ini, deposit balance transfer atau create billing code. Setelah itu confirm sign dan pembayaran berhasil, maka pengungkapannya tidak benaran akan tampil pada menu sebelah kiri submitted disclosure. Ya, dapat diunduh ini dan diterimanya. Berarti pengungkapannya tidak benarnya sudah berhasil dilaporkan. Ya, Baik Bu, cukup sekian dari saya karena saya diberi tugas hanya untuk menyampaikan sampai dengan 2.4 yaitu pengungkapan ketidakbenaran. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada eh, rekan saya yang kebetulan tadi juga membuka acara ini, yaitu Mbak Vita, untuk menyampaikan materi selanjutnya mulai dari aktivitas 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya pamit izin undur diri dari Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Mbak Vita untuk meneruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.